Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maduri Diana Putri NIM 11 dari kelas Penyuluhan Pertanian B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan memberikan suatu program penyuluhan guna memecahkan permasalahan dari komoditas padi yang menjadi potensi unggulan dari komoditas pertanian, tepatnya ada di Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Program Penyuluhan Pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan hasil perumusan keadaan dan masalah tersebut, maka akan disajikan dalam bentuk program penyuluhan pertanian. Komoditas yang dipilih untuk pembuatan program penyuluhan pertanian ini adalah komoditas padi, dikarenakan di Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, yang menjadi komoditas unggulan atau komoditas yang banyak ditanam oleh penduduk desanya adalah tanaman padi. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 1.500 hingga 2.000 mm. Tanaman padi dapat tumbuh pada ketinggian yang berkisar antara 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah. Padi merupakan salah satu bahan pangan stabil yang paling penting di dunia dan ditanam pada kedua daerah yang beriklim sedang dan tropis. Tanaman padi dapat dibedakan menjadi dua, yakni ada padi sawah dan padi gogo atau yang disebut dengan padi ladang. Padi ini juga merupakan komoditas tanaman pangan yang penting di Indonesia yang menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. Salah satu yang menjadi sorotan di Kecamatan Arusbaya, wilayah saya adalah budidaya padi varietas CR66. Budidaya padi varietas CR66 ini akan dibahas mengenai penyiapan, pengolahan lahan, penyemaian benih, penanaman, dan penyiangan. Secara umum, budidaya pada varietas CR66 ini sama dengan budidaya padi sawah atau padi gogo secara umum, dikarenakan padi varietas CR66 ini cocok ditanam di lahan sawah beririgasi dan di lahan kering berupa padi gogo ranca. Lahan yang akan ditanam dengan padi varietas CR66 tentunya dipersiapkan sebaik mungkin, karena varietas CR66 dapat ditanam di daerah sawah berpengairan irigasi ataupun lahan kering berupa padi gogo ranca. Maka dalam mempersiapkan dan mengolah tanahnya harus memperhatikan apakah varietas CR66 tersebut akan ditanam di lahan sawah beririgasi atau di lahan kering. Adapun permasalahan dari komoditas padi yang ada di Kecamatan Arusbaya, yang pertama ada dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Dengan terjadinya perubahan iklim, maka akan berdampak terhadap perubahan musim dan curah hujan yang selanjutnya juga akan berpengaruh pada pola tanam dan serangan OPT. Sebagai contoh, pada wilayah Arusbaya ini di mana terjadi hujan sepanjang tahun, menyebabkan luas tanam padi di lahan rawa menurun drastis. Di lahan lain dengan tersedianya air sepanjang tahun, petani cenderung secara terus-menerus bertanam padi. Akibatnya hama wearing batang coklat ini meningkat. Dalam budidaya tanaman varietas padi R66 ini tidak akan terlepas dari ancaman hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman tersebut. Serangan hama dan penyakit apabila dalam pengendaliannya kurang tepat, maka dapat menurunkan produktivitas dari tanaman padi. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan petani untuk bisa lebih mengenal jenis-jenis hama dan penyakit tanaman padi, khususnya varietas IR66. Yang kedua, yakni ada rusaknya infrastruktur irigasi dan lingkungan. Infrastruktur irigasi seperti bendungan, waduk, dan jaringan irigasi sebagian besar umur teknisnya sudah cukup lama, sementara pemeliharaannya kurang optimal. Ditambah lagi dengan rusaknya lingkungan, terutama daerah aliran sungai sekitar Arusbaya, maka ketersediaan air irigasi untuk budidaya padi ini menjadi berkurang, terutama pada musim kemarau. Sedangkan di musim penghujan, air hujan langsung mengalir ke sungai mengakibatkan banjir. Permasalahan selanjutnya yang dihadapi petani adalah dalam pemasaran varietas padi R66 adalah contohnya seperti kesinambungan produksi, rendahnya kemampuan tawar-menawar petani, kurang tersedianya informasi pasar, kurang jelasnya jaringan pemasaran, rendahnya kualitas produksi, dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Permasalahan yang selanjutnya adalah keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan.
Kondisi yang dihadapi masyarakat petani di wilayah Arosbaya adalah dan penguasaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain, petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber pemodalan, di antaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih rentenir yang menyediakan modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Selanjutnya, untuk tujuan dari program penyuluhan pertanian ini, dalam perumusan tujuan program penyuluhan di Kecamatan Arosbaya ini berlandaskan pada kondisi aktual permasalahan petani dan potensi yang ada di desa tersebut. Adapun beberapa tujuannya, yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui budidaya, pengendalian hama, pengolahan, serta panen terkait tanaman padi varietas CR66 dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas usahanya. Yang kedua adalah peningkatan pengamatan dan perlindungan hama atau penyakit tanaman padi varietas CR66. Yang ketiga, penanganan pasca panen secara optimal untuk menekan kehilangan hasil. Selanjutnya kita beralih pada solusi dari permasalahan yang telah saya jelaskan. Yang pertama, kita harus mengenal dan memahami bagaimana budaya padi varietas CR66. Yang pertama adalah pengolahan tanah secara kasar atau membalikkan tanah, yang mana terlebih dahulu air yang ada di lahan sawah ini dikeringkan terlebih dahulu, sehingga pengolahan tanah secara kasar ini dapat dilakukan dengan baik. Pengolahan tanah dapat menggunakan cangkul, bajak sapi, ataupun hand traktor untuk lahan yang luas. Setelah dilakukan pembalikan tanah, sebaiknya tanah yang telah diolah itu dibiarkan terlebih dahulu, sehingga proses penguraian unsur fisik serta hama yang ada pada tanah dapat terurai oleh panasnya matahari. Cara menanam biasanya ini menggunakan cara tanam tegal ataupun cara tanam legowo. Selanjutnya adalah melakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini dilakukan untuk mendapatkan produksi padi yang optimal. Setiap lahan usaha tani membutuhkan pupuk yang berbeda-beda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Hal ini disebabkan karena kesuburan tanah dengan satu yang lainnya ini juga berbeda. Nah, sebaiknya sebelum melakukan pemupukan dilakukan pengujian hara tanah sawah ataupun pengujian hara tanah kering. Dengan jalan ini akan diketahui kebutuhan pupuk mana yang perlu ditambah sehingga diperoleh kebutuhan yang maksimum untuk padi tersebut. Nah, secara umum pemberian pupuk pada umur 7 hingga 10 hari ini setelah tanam diberikan urea sebanyak 75 kg, SP36 sebanyak 100 kg, dan KCL sebanyak 50 kg untuk setiap hektar. Nah, pupuk urea ini perlu diberikan sebanyak 3 kali agar pemberian pupuk N ini menjadi lebih efisien terserap oleh tanaman padi. Yang kedua, kita harus memahami pengendalian hama dan penyakit pada varietas padi R66. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimum produksi padi varietas R66 ini, maka perlu dilakukan pengendalian hama penyakit yang akan menyerangnya. Karena bila tanaman padi varietas IR66 ini yang diusahakan oleh para petani di lahan usaha taninya diserang hama penyakit, maka tanaman padi varietas IR66 tersebut akan terhambat pertumbuhannya. Nah, yang pertama ini ada pengendalian tikus. Didasarkan pada ekosistem dan ekologi jenis tikus, maka dilakukan secara dini dan intensif, serta terus-menerus menggunakan pengendalian tikus yang sesuai dan tepat waktu. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menerapkan pola tanam yang teratur dan waktu tanam yang serempak untuk satu hamparan sawah atau tidak lebih dari 2 minggu, sehingga perkembangan tikus ini tidak berkesinambungan. Yang kedua adalah periode bera atau pengolahan tanah, dilakukan geroyokan massal atau berburu tikus oleh semua kelompok tani yang ada dalam hamparan tersebut. Yang ketiga, adanya periode persemaian, dilakukan pada daerah endemik tikus dengan jalan melindungi persemaian dan membuat pagar plastik misalnya berukuran 10 x 10 meter ataupun 15 x 15 meter tergantung dengan kondisi daerah setempat. Nah, yang keempat adanya periode vegetatif, yakni menghindarkan gulma yang dapat menjadikan sebagai sarang tikus. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian terhadap penggerek batang padi. Langkah-langkahnya yang pertama ini harus diamati secara intensif terlebih dahulu, mulai dari persemaian hingga panen. Nah, jika populasi penggerek batang ini tinggi, dapat diberantas dengan menggunakan insektisida dan insektisida cairan berupa dimihipo, bensultab, amitran, dan fipronil, sehingga tanaman padi tersebut terhindar dari serangan penggerek batang. Yang kedua, pada saat genangan air dangkal atau genangan air tinggi dapat dilakukan dengan aplikasi insektisida butiran.
Insektisida cairan diaplikasikan pada fase generatif, populasi tangkap 100 ekor per minggu. Pada perangkap feromon bisa juga 300 ekor per minggu pada perangkap lampu. Yang ketiga, melakukan pelaksanaan penangkapan massal ngengat jantan dengan memasang perangkap feromon 1 hingga 16 perangkap setiap hektar untuk mengamati spesies yang dominan pada daerah tersebut. Selanjutnya, pada saat panen, tunggul jerami ini dipotong serendah mungkin supaya proses hidup larvanya ini terganggu dan akan menyebabkan si penggerek batang padi ini tidak dapat berkembang. Disarankan bila para petani yang menanam padi varietasi R66 ini melakukan pencegahan terhadap hama penyakit, sebaiknya menggunakan obat organik dari ramuan sendiri, karena selain dapat memanfaatkan bahan-bahan tradisional yang dimiliki sendiri, dapat dibuat sendiri sehingga biayanya itu lebih murah dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya kita harus mengenali dan memahami bagaimana pengolahan padi varietasi R66. Secara umum, padi varietasi R66 digunakan para petani untuk keperluan penyediaan benih padi dan untuk bahan konsumsi yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan petani itu sendiri. Pengolahan padi untuk penyediaan benih memerlukan perlakuan khusus dari sejak persiapan lahan, pengolahan lahan, hingga penyimpanan dan pemasaran. Sedangkan padi yang diperuntukkan untuk konsumsi tidak perlu dilakukan pelaporan ke Balai Sertifikasi Benih Padi. Cukup dilakukan pengolahan tanah, sumber benih yang bersertifikat, pengairan, pemupukan, pengendalian hama, dan perawatannya dengan baik. Adapun pengolahan padi untuk konsumsi meliputi sebagai beras, tepung, dedak, dan hasil sampingan lainnya. Padi untuk dijadikan beras terlebih dahulu setelah dipanen dan dirotokkan dijemur di lantai jemur hingga kadar air mencapai 14%. Jika belum digiling, maka terlebih dahulu disimpan di lumbung padi atau gudang. Usahakan tempat penyimpanan padi berupa lumbung atau gudang ini terhindar dari air hujan dan ventilasi udara tersedia dengan baik. Setelah itu, upayakan padi terhindar dari serangan tigus atau hama penyakit. Karena jika terkena serangan penyakit di dalam gudang atau lumbung padi, maka kualitas berasnya menjadi rendah, bahkan rasanya tidak enak. Selanjutnya, lakukan penggilingan padi ke tempat yang telah tersedia. Kemudian, hasil gilingan berupa beras dimasukkan ke dalam karung antara 5 hingga 10 kg. Beras yang telah dimasukkan ke dalam karung ini disimpan ke tempat yang aman dan langsung bisa dijual ke pedagang pengumpul ataupun pedagang yang ada di pasar. Untuk mendapatkan tepung beras, maka beras digiling lagi sehingga menjadi tepung. Setelah beras menjadi tepung, maka selanjutnya tepung ini dimasukkan ke dalam karung kain dengan berat umumnya antara 5 hingga 10 kg. Sebaiknya beras yang dijadikan tepung beras ini adalah beras dari gabah yang kualitasnya kurang baik sehingga bisa dijadikan beras konsumsi banyak pecahan butirannya. Sisa hasil sampingan tanaman padi yang dapat dimanfaatkan para petani adalah jerami padi dari hasil panen. Jerami ini dapat digunakan untuk bahan kompos dicampur dengan sisa kotoran sapi atau kambing yang melalui proses tertentu dan dapat dijadikan sebagai pupuk organik untuk pemupukan tanaman berikutnya. Poin yang selanjutnya, kita harus lebih mengenali dan memahami panen dan pasca panen padi varietasi R66. Pada umumnya, padi varietasi R66 setelah berumur 110 hari hingga 120 hari ini telah menguning butir-butir, sehingga telah dapat dilakukan pemanenan. Untuk mendapatkan beras dan kualitas gabah kering serta penyimpanan yang baik perlu dilakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah untuk mendapatkan beras yang berkualitas tinggi perlu diperhatikan dan dipertahankan adalah waktu panen, sanitasi atau kebersihan dan kadar air gabah 12 hingga 14%. Yang kedua, lakukan penyimpanan gabah atau beras dalam wadah yang tersedia, misalnya karung atau goni yang bersih di dalam gudang atau lumbung yang bebas hama penyakit dan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Yang ketiga, lakukan penyimpanan gabah dengan keadaan kadar air kurang dari 14% untuk dikonsumsi dan gabah kadar airnya kurang dari 13% untuk dipergunakan sebagai benih. Yang terakhir adalah sebelum dilaksanakan penggilingan, maka terlebih dahulu gabah yang baru dijemur ini didinginkan terlebih dahulu dengan jalan dianginkan untuk menghindari terjadinya pecahan butiran-butiran beras. Poin yang terakhir adalah kita harus mengenali dan memahami bagaimana pemasaran padi varietasi R66 ini. Seluruh kegiatan produksi ataupun jasa yang utama adalah pangsa pasarnya. Jika pemasaran suatu produk atau jasa berjalan dengan baik, maka proses kegiatan produksi atau jasanya ini dari hulu hingga hilir akan berkembang baik pula.
Nah, pemasaran dari hasil padi varietasi R66 ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni pemasaran sebagai benih padi, pemasaran sebagai konsumsi, meliputi beras, tepung, serta pakan, serta hasil sampingan. Dalam usaha tani padinya, dapat juga dilakukan pemasaran benih padi oleh petani penangkar benih kepada penyalur sarana produksi, ataupun kios-kios penyalur sarana produksi. Hanya untuk mendapatkan kepastian berapa banyak yang dibutuhkan penyalur sarana produksi atau kios-kios penyalur sarana produksi, terlebih dahulu para penangkar benih padi ini melakukan penjajakan atau perjanjian dengan pihak kios tersebut sehingga diperoleh perkiraan berapa banyak. Mungkin cukup jelas dengan apa yang saya paparkan tadi mengenai program penyuluhan komoditas padi di daerah Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang telah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menerapkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.